Alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas solihin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga masih bisa melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, selaku khatib, kami mengajak kepada hadirin sekalian dan kepada diri kami sendiri, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin. Hadirin salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal atau yang lebih dikenal dengan bulan Maulid merupakan bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan dan diwafatkan Allah ke dunia ini. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Untuk itu, sebagai umat beliau, maka sangat pantas apabila kita memuliakannya. Selanjutnya, apa yang hendaknya dilakukan dalam rangka menyambut dan mengisi bulan Maulid atau Rabiul Awal? Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membaca doa menyambut bulan Rabiul Awal. Doa adalah wahana hamba manusia untuk menyampaikan harapan dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat terrealisasi, sehingga menjadi terasa aman, nyaman, dan tentram serta bahagia dalam menjalani kehidupan. Allah berjanji
siapa yang berdoa kepadanya, maka akan dikabulkan doanya. Dan Allah pun memerintahkan kita, umat manusia khususnya umat Islam, untuk memperbanyak doa kepadanya. Di antara doanya adalah sebagai berikut: Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hada wa aqdim alaina rabiul awal bisolahil bilada wal ibadi wadaf'il bala wal fasadi fatafrihi karbi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil hafi wal bad ya karim ya jud. Ya Allah, berkahilah kami di penghujung bulan Safar ini, dan datangkanlah kepada kami bulan Rabiul Awal dengan diberi kebaikan kepada negara dan orang-orang di dalamnya. Diangkatkan bala dan kerusakan, dan hilangkanlah kesedihan, kesusahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersembunyi atau yang terlihat, wahai yang maha mulia dan maha dermawan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, melakukan ibadah puasa Maulid. Puasa Maulid adalah sebuah istilah saja. Maksudnya adalah puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal dalam rangka menghormati kehadiran bulan Maulid dan perbaikan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah yang baik dan khusus, karena ibadah puasa hanya Allah dan orang yang berpuasa yang mengetahui perjalanan ibadahnya. Ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang dapat mengontrol nafsu manusia dalam aktualisasinya dalam kehidupan. Jika manusia lepas kendali terhadap perilaku terkait nafsunya, maka puasalah kontrolnya. Lalu, puasa apa yang dilakukan pada bulan Maulid? Puasa sunnah, namun dilakukan pada bulan Maulid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia berkeluarga, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memeliharamu. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, perbanyak membaca sholawat. Ada sebuah pepatah mengatakan, man ahabba syai'an katsura zikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak mengucapkan atau menceritakannya. Jika kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan banyak menceritakan beliau melalui kisah-kisah kehidupan beliau, atau lebih jelas lagi, banyak mengucapkan dengan bersolawat. Semakin banyak dan istiqomah dalam membaca solawat, maka akan dinilai semakin besar cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar cinta kita kepada Nabi, maka akan semakin baik dan nyaman kehidupan seseorang. Oleh karena itu, perbanyak dan istiqomahlah dalam bersolawat. Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimun taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang keempat, menyantuni anak yatim. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi sudah mengalami sebagai anak yatim semenjak lahir. Beliau merasakan betul bagaimana kehidupan seorang anak yatim yang susah. Karenanya Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak yatim. Maka dalam rangka mengikuti Nabi sekaligus mengingat kebaikan-kebaikan Nabi, alangkah baiknya kita sebagai umat mengikuti apa yang beliau tunjukkan sikap kepada anak-anak yatim. Sikap yang bisa kita lakukan diantaranya memberikan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian kepada mereka, sekaligus mengingat perilaku Nabi kepada anak-anak yatim. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, Allah tidak akan mengazab pada hari kiamat orang yang mengasihi anak yatim dan lemah lembut pada anak yatim dalam berbicara, dan mengasihi orang itu pada kemalangan dan kesusahan, dan tidak sombong terhadap tetangganya karena sebab kelebihan yang diberikan Allah padanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Bersedekah sebenarnya bisa saja diberikan pada bulan-bulan lain selain Rabiul Awal atau Maulid. Namun karena kemuliaan Rabiul Awal, maka sangat baik dan pas jika kita memberikan sedekah dan memperbanyaknya di bulan ini. Allah akan membalas sedekah atau kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan pahala yang besar. Sebagaimana firman-Nya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Untuk itu, marilah berlomba untuk bersedekah. Jangan tertinggal, jangan abaikan kesempatan yang baik ini. Sebagaimana firman-Nya, wasari'u ila magfirah mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kekuatan serta semangat kepada kita untuk bisa melakukan usaha maksimal dan total, sehingga menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam kelompok pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan ampunan serta rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya serta di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa ayyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal adim innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'azizi nasrih wa muyassiris syakirina lihamdih syukrih wa muwafiqil muhtarina lil qiyamin bi amrih ahmaduhu ala ma an'am wa aslama amrihi fima hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur salatan daiman bila fana'i wala futur wa saliman taslima katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi faqala asa min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimun taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fit alaihim wa da'i'atyanihim wa haridhum min dikil sujun ila sa'ati wa awtanihim wa la taj'alhum fitnata lid-dhalimin wa najahim birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wali ihwanina ladina sabakunna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'alakum tazakkarun waskurullahal adim yaskurkum waskuruhu ala ni'amihi yasidkum wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.